Andai saja Allah tidak sayang, Allah biarkan dia dengan kesalahannya. Maka makin rusak namanya, makin berat juga hukuman dia di kuburan dan di akhirat nanti. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku, kunya, kanya besar berarti Allah, sehasta, maka aku mendekat kepadanya satu depah. Apabila dia menuju kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada kata-kata terlambat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata-kata kurang kalau kita sudah berusaha maksimal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai. Dan Allah itu zat yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Berfirman Allah SWT, aku menurut prasangkaan hambaku terhadapku. Ini penting sekali teman-teman. Selalu bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah sangka buruk, bersangka baik. Apapun yang sedang kita lalui, yang sedang menimpa kita, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nikmat, lebih mudah. Kita mengatakan ini Allah berikan kepada saya agar saya bersyukur. Itu sudah sangka baik. Walaupun nikmat itu kecil, Alhamdulillah. Makanan kah, minuman kah, pakaian kah, tempat tinggal kah, apalah fasilitas yang Allah berikan, kesehatan, semua ini Alhamdulillah. Sangka baik dengan Allah berarti ini memang yang paling cocok dan pantas buat saya. Kemudian kalau kita diberikan cobaan, juga pasti Allah datangkan dengan hikmahnya. Allah itu tidak lalai. Allah maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Dan dengan izin Allah terjadi sesuatu yang merupakan cobaan buat kita. Bisa jadi peringatan agar kita berhenti dari kesalahan yang sedang kita lakukan. Karena dengan adanya peringatan tersebut, kita jadi berhenti. Orang lagi melakukan kesalahan, kemudian ada peringatan Allah, dan dia berhenti. Oh ternyata ini salah gitu kan. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Karena ada juga orang subhanallah, kalau dia tidak diberhentikan dengan cara Allah ini, misalnya maling. Dia pertama maling, nggak ketahuan. Dia ulangi lagi. Tapi Allah sudah berikan awalnya dia sinyal rasa takut. Dia khawatir kan gitu. Lebih tak aja dia lakukan. Dia mencuri yang kedua, Allah buat orang lain melihat dia. Sudah ada yang tahu siapa pencurinya. Tapi dia berhasil lolos. Sudah peringatan. Kalau dia kembali kepada Allah, ini kayaknya yang kedepannya kalau saya ketahuan bisa bahaya nih. Berhenti aja taubat misalnya. Enggak, tapi dia tetap lakukan. Karena dia pikir belum ketangkap. Allah akan buat yang ketiga dia ketangkap. Bahkan dipermalukan. Mungkin dipenjara. Sebagai peringatan. Berarti kan itu tetap bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Andai saja Allah tidak sayang, Allah biarkan dia dengan kesalahannya. Maka makin rusak namanya, makin berat juga hukuman dia di kuburan dan di akhirat nanti. Tapi dengan Allah berhentikan, Allah berikan dia kesempatan untuk menyesali kesalahannya. Dan akhirnya dia bertobat. Berapa banyak orang di penjara akhirnya bertobat kepada Allah SWT. Dan menjadi orang yang baik. Nah ini poin yang harus kita tangkap teman-teman sekalian. Kalau Allah itu menjadikan sesuatu terjadi dengan hikmahnya. Kadang-kadang Allah datangkan mungkin kita jengkel. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hikmahnya, Allah sedang memberhentikan kita dengan caranya. Dari kesalahan tersebut. Allah sedang menahan kita atau membuat kita tidak terkena azab yang sangat berat pada hari kiamat dan nanti kita sesali. Allah lebih tahu. Makanya kalau ada orang yang berpikir dia tidak disayang oleh Allah sehingga dia buat aja kriminal terus-menerus, ini keliru. Ini putus asa dari rahmat Allah. Dan ini Imam Ad-Dhabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Rahmat Allah luas. Yang paling pertama syaitan lakukan kalau anda sudah terjerumus dalam kesalahan adalah membuat anda putus asa. Kayaknya saya sudah kotor, kayaknya saya sudah najis, kayaknya saya sudah tidak mungkin taubat, sudah terlanjur, supaya anda tidak taubat. Padahal sebenarnya pada saat anda lakukan kesalahan tersebut dan anda langsung kembali kepada Allah, beristighfar dan bertaubat, disitulah anda lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin penting. Jadi kita prasangka baik dengan Allah. Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali sudah bersangka baik kepada Allah. Dan teman-teman sekalian, sebelum datang ajal, coba lakukan yang terbaik yang kita bisa. Kejar derajat di surga. Kalau perlu sujud menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hambamu ini lemah, aku ini lemah ya Allah, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, dan sudah meninggal hamba-hambamu yang saleh, yang penuh dengan ilmu, dengan amal saleh. Ya mungkin mereka dapat derajat tinggi di surga, tapi hambamu ini lemah ya Allah. Tapi engkau yang telah mengizinkan untuk mengucapkan, engkau lah yang telah mengizinkan untuk mengucapkan doa ini, sujud ini, kesempatan ini, maka berilah aku derajat seperti yang kau berikan kepada mereka, bukan mustahil. Lalu bagaimana dengan kita? Saya sampai jadikan bahan muhasabah, ya Allah, hambamu ini lemah, ya Allah, tapi aku tidak putus asa terhadap rahmatmu ya Allah. Artinya, sampaikan aku dengan derajat-derajat mereka, tapi dengan rahmatmu, karena dengan amal kita tidak mungkin kita bisa berbuat seperti apa yang mereka lakukan. Tapi kita tidak putus asa dengan rahmat Allah. Selalu bersangka baik kepada Allah. Kalau Allah mampu memberikan apapun yang dia inginkan, ya, dengan rahmatnya. Dan tidak akan mungkin ada yang bisa protes dari makhluk. Tidak akan mungkin. Anda bukan mustahil bisa bersama dengan Abu Bakar, sama Umar, sama Uthman, sama Ali di surga. Bukan mustahil. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, pada saat dia berkhidmah, dia tidur bersama Nabi SAW, kemudian dia layani wuduknya Nabi, mau sholat malam, kemudian Nabi SAW tanya, kau minta sesuatu? Dia bilang, ya Rasulullah, saya hanya ingin bersama anda di surga. Kata Nabi SAW, ada yang lain? Dia bilang, tidak ada.
Kata Nabi SAW, baiklah kalau gitu tolong saya dengan perbanyak sujud. Bukan Nabi SAW mengatakan, ikuti Abu Bakar, ikuti Umar. Tapi Nabi suruh dia pribadi untuk perbanyak sujud. Dan dia akan bersama dengan Nabi SAW, derajatnya dekat dengan para nabi-nabi. Perhatikan ini berlaku pada umatnya semua. Bukan mustahil. Sekarang berijtihad, berusaha, lalu bersangka baik dengan Tuhan Anda, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan ditunda, teman-teman sekalian. Jangan tunda amal soleh, jangan tunda taubat. Orang bisa lalai, tapi ada saatnya Anda memberhentikan kelalaian tersebut. Potongan kedua dari hadis adalah, dan aku selalu bersamanya selama dia mengingatku. Allah akan selalu bersama seorang hamba dimanapun, kapanpun, selama dia mengingat Allah. Zikrullah, berzikir lisan kita, bersyukur, baca zikir pagi petang, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa. Jangan luput dari semua itu. Jangan luput dari semua itu. Bertobat dari kesalahan. Kalau satu sisi amal soleh Anda tidak bisa maksimal, misal sholat malam Anda masih luput, jangan luput maksimal pahala di sedekah. Jangan luput maksimal di doa antara azan iqamah pada saat hujan turun di sepertiga malam. Jangan luput dari bakti dengan orang tua. Jangan luput dari silaturahim keluarga. Cari celah syar'i di mana Anda bisa maksimal di situ, sambil yang lainnya Anda sempurnakan. Jangan semuanya sedikit teman-teman sekalian. Tapi maksimalkan. Mana yang Anda bisa maksimalkan? Karena syaitan tidak mau Anda mendapatkan maksimal pahala itu. Selama Anda berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan bersama dengan Anda. Zikrullah bisa saja berzikir di sini dengan lisan, bisa juga selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Artinya ada kesempatan dosa, dia khawatir, dia takut, dia tidak lakukan. Atau kalau dia lakukan, dia sedekah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ketaatan, dia langsung kerjakan, tidak menunda lagi. Ini dimaksud dengan itu. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis adalah potongan dari sabda Nabi SAW. Beliau sisipkan nasihat ini di antara hadis qudsi ini. Beliau mengingatkan kembali, beliau mengatakan, demi Allah, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Ini teman-teman adalah hadis harapan yang luar biasa. Coba Anda tangkap secara rasional. Ada nggak pemilik perusahaan, pegawainya buat salah? Ya, atau seorang suami istrinya buat salah, atau seorang istri suaminya buat salah, atau orang tua anaknya buat salah, atau sahabat-sahabatnya buat salah misalnya. Lalu dia gembira dengan orang ini minta maaf, paling pimpinan atau atasan atau pemilik perusahaan akan mengatakan, sudah kau sudah minta maaf, tapi kau buat salah, pergilah. Mungkin seorang suami mengatakan pada istrinya, sudah saya tidak mau maafkan, atau istri mengatakan saya tidak mau maafkan. Atau mungkin teman bilang sama temannya, atau orang tua bilang sama anaknya. Kan bisa terjadi. Ataupun kalau dia terima maafnya, udah saya maafin ya. Tapi hatinya masih jengkel, atau mungkin dia masih curiga. Butuh upaya dari orang yang telah melakukan kesalahan untuk menunjukkan kalau dia serius memperbaiki kesalahannya, kan begitu. Tapi tidak ada, kayaknya sulit sekali seseorang itu gembira. Ya saya minta maaf ya, oh saya gembira, langsung dipeluk gembira. Masih terbawa rasa arus jengkel. Tapi Allah Azza wa Jalla beda. Allah sepencipta luar biasa teman-teman. Ini renungi baik-baik hadis ini dan betul-betul di bab harapan. Kalau Allah itu gembira dengan taubat hambanya. Dia senang kalau kita minta maaf. Bukan dia senang kita melakukan dosa. Tapi dia tahu kita ini diciptakan sebagai makhluk bisa berbuat salah. Karena Nabi SAW ingatkan, ini dari Allah SWT penyampaiannya. Semua anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Artinya Allah sedang memberikan tahu ini diciptakan makhluk bisa buat salah karena mereka lemah. Ada saatnya mereka kuat imannya, ada saatnya mereka lemah imannya. Tapi Allah memberikan satu celah yang akan mengalahkan semua godaan syaitan, yaitu terbukanya pintu taubat. Karena iblis pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, saya akan sesatkan mereka ya Allah, sehingga mereka semua jadi banyak berbuat dosa. Kata Allah SWT, dan saya akan terus memaafkan mereka selama mereka bertobat. Sehingga iblis tidak bisa berkata apa-apa lagi. Artinya sebesar apapun iblis goda kita berbuat dosa, tapi pada saat kita kembali kepada Allah, kita aman. Allah gembira kalau kita taubat dan merasa bersalah. Dan kegembiraan Allah SWT ini digambarkan bisa berarti Allah memberikan pengampunan tersebut, dan Allah akan mengembalikan fasilitas di dunia dan di akhirat yang tadinya tertahan dengan dosa kita. Dalam hadis tadi kan begitu. Ada beberapa rezeki ditahan dari langit oleh Allah justru karena dosa seorang hamba dan bisa diangkat dengan taubatnya, kan begitu. Maka ini poin penting. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, sesungguhnya ya, kalian itu diberikan obat dari penyakit kalian. Tapi sayang banyak orang tidak faham masalah ini. Penyakit kalian dosa, obatnya adalah istighfar, taubat. Kembali kepada Allah SWT. Orang taubat kepada Allah itu indah teman-teman sekalian. Indah menjadi orang saleh itu indah. Nikmat sekali itu. Pergi ke masjid tidak ada beban. Karena orang coba lakukan ketaatan. Saya bolak-balik masuk masjid, orang-orang duduk, tenang, sholat sunnah, berdoa antara azan iqamah. Mereka sholat berjamaah, mereka zikir habis sholat. Mereka habis itu bubar, terus datang lagi sholat setelahnya. Seperti sesuatu yang sangat indah sekali. Luar biasa gitu. Ya. Luar biasa. Sayang sekali ini kalau tidak difikirkan gitu. Beda sekali dengan orang yang banyak melakukan dosa di luar sana. Setiap teriakan,
Setiap ada ucapan orang mungkin sudah cukup membuat dia ketakutan. Karena ternyata ada di antara ucapan tersebut mungkin sesuatu pelanggaran yang pernah dilakukan. Misalnya dikatakan, hai maling, hai pencuri. Ternyata dia pernah mencuri. Maka dia ketakutan sendiri. Tidak ada teman-teman yang bisa mengalahkan ketentraman jiwa orang beriman dan orang saleh. Tentram, biar rumahnya biasa, biar hartanya sedikit, biar badannya sakit. Ya. Bahkan biar dia hidup sendiri, tidak punya pasangan, tidak punya anak. Tetap dia tentram dengan keimanannya. Dengan amal soleh, itu mahal sekali. Pelajaran yang keempat, lanjutan hadis. Barang siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepah. Apabila dia menuju kepadaku berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Maknanya, sedikit saja upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan balas itu. Mulai saja komitmen, hari ini saya akan sholat 5 waktu, komitmen on time. Anda akan rasakan ada kedekatan Anda dengan Tuhan. 2 hari Anda lakukan, 3 hari Anda lakukan, seminggu Anda lakukan, sebulan Anda lakukan. Rasanya nggak enak kalau sudah Anda tinggalkan. Allah menilai pengorbanan seorang hamba yang sebenarnya tidak ada nilainya di mata Allah SWT. Karena semua hambanya sedang tunduk kepadanya. Miliaran malaikat, miliaran tumbuh-tumbuhan, hewan, air, planet-planet, semua tunduk kepada Allah SWT. Yang kufur kepada Allah ini hanya sebagian kecil dari manusia dan jin. Yang lain semua tidak. Bertasbih semua yang di langit dan di bumi kepada Allah. Hanya Anda saja yang memang mau terus bermaksiat kepada Allah SWT dan tidak mau tobat. Tentu kita semua pernah buat, saya pun buat salah, tapi kita bertobat kepada Allah SWT, kita kembali kepada Allah SWT. Dan kita bisa rasakan teman-teman, sedikit kita upaya mendekatkan diri kepada Allah. Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Al-Latif, Maha Lembut, Akramul Akramin, zat yang paling dermawan. Allah suka dengan kebaikan-kebaikan. Walaupun sedikit Allah balas. Makin Anda dekatkan diri kepada Allah, makin Anda paksakan diri tanda kutip kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, maka makin Anda rasakan kedekatan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebuah karunia yang besar sekali yang Allah berikan teman-teman sekalian. Selanjutnya dikatakan dan diriwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan selalu bersamanya jika dia mengingatku. Dia mengingatku berarti begitu kita ingat Allah, maka kita berarti sedang bersama dengan Allah. Sampai ada statement seorang salaf mengatakan, siapa yang Allah mudahkan atau Allah tidak mungkin mudahkan istighfar dari lisan seorang hamba sementara Allah tidak mau mengampuninya. Kalau bisa terlintas Anda istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, atau Anda sempat terlintas untuk berdoa, atau Anda sempat terlintas untuk sholat, atau baca Al-Quran, atau berzikir, itu berarti Allah sedang mau menerima dari Anda, karena Allah berikan kesempatan. Kecuali Anda rusak lagi dengan riya, dengan tidak ikhlas. Tapi selama Allah berikan Anda peluang, kesempatan untuk beramal saleh, berarti Allah sedang ingin menerima amal itu dari Anda. Sangka baik dengan Allah.